Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurafiani dengan nomor absen 04. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurafiani yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Inilah selengkapnya. Telah terjadi kecelakaan antara motor dengan motor di daerah Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu 24 April 2024 minggu lalu. Oleh karena itu, saat ini saya telah berada di rumah korban kecelakaan tersebut. Inilah selengkapnya. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Maaf sebelumnya, nama Kakak siapa? Nama saya Ismatul Khairia Sufla, bisa dipanggil Isma. Baik Kak Isma, salam kenal ya Kak. Salam kenal kembali. Maaf Kak, sebelumnya saya Siti Nurafiani dari mahasiswa UIN Banten ingin mewawancarai Kakak mengenai kejadian yang terjadi di minggu lalu. Apakah Kakak berkenan untuk saya wawancarai? Insya Allah berkenan. Baik, apakah betul Kakak korban kecelakaan yang terjadi di daerah Pondok Jagung pada minggu lalu? Iya, betul, itu saya sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Pada saat itu saya pulang kerja sendirian, cuaca mendung, sore juga saya lewat flyover Pondok Jagung dekat TNI. Saya posisinya mau naik ke flyover, saya lurus, terus di sebelah kiri saya tuh ada mobil mau nyebrang, terus saya klakson untuk tolong kasih saya jalan duluan gitu. Iya. Soalnya di situ posisinya juga gerimis kan. Terus pas saya lurus, udah ngelewatin mobil, tiba-tiba di samping mobil itu tanpa saya lihat, karena ketutupan mobil juga ada motor tiba-tiba nyebrang tanpa ngelihat kanan kiri dulu. Jadi saya kaget kan, mungkin dia juga kaget kali. Terus habis itu di situ mulai terjadinya kecelakaan. Di mana alamat lengkap terjadinya kecelakaan tersebut? Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kapan waktu terjadinya kecelakaan tersebut? Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, pukul sekitar setengah 6 sore. Apakah ketika kejadian berlangsung Kakak mengalami luka-luka yang cukup parah? Luka parah enggak sih ya, karena enggak ada luka luar, cuma luka dalam itu ada. Kalau boleh tahu, luka dalam itu kayak seperti apa contohnya? Kan pas kecelakaan itu kaki saya itu masuk ke ban belakang motor, terus juga ketimpa motor di situ kaki saya. Jadi sebelah kiri kaki yang masuk ke ban itu, pas saya udah diangkat warga ke depan rumah warga itu, kaki saya sebelah kiri nggak bisa digerakin sama sekali, kayak nggak tahu mati rasa. Cuma kalau dipegang itu sakit banget. Terus sama tulang bokong saya sih. Jadi saya kalau misalnya duduk itu nggak bisa yang benar-benar duduk gimana sih, duduk benar gitu, duduk tegak. Lalu, siapa saja orang yang berada di dalam kejadian tersebut? Pas kejadian kecelakaannya itu cuma ada saya sama pelaku doang, karena di situ sepi posisinya, karena mendung juga kan, gerimis. Jadi cuma berdua, benar-benar saksinya yang ngeliat tuh cuma berdua doang, cuma saya sama pelaku. Cuma pas udah kejadian kecelakaannya, keluarga si pelaku datang, awalnya ayahnya doang. Terus habis itu warga emang nungguin saya kan, nungguin keluarga saya datang. Di situ teman saya yang kerja di situ juga, yang searah maksudnya pulangnya itu, dia nemenin saya di situ. Terus habis itu teman saya berdua sama kakak saya sama keluarga saya bawa mobil buat jemput saya.
Lalu bagaimana tanggung jawab pelaku kepada kakak sebagai korban kecelakaan tersebut? Pelaku tanggung jawabnya nggak ada sama sekali karena emang dari pihak keluarganya sama si pelakunya sendiri itu nggak ada rasa bersalah sama sekali. Dan di situ juga kan si pelaku pulang duluan kan, si keluarganya ini nyuruh pulang duluan karena katanya kasihan dia nangis, trauma gitu. Sedangkan saya juga saya trauma. Si pelakunya padahal nggak ada luka sama sekali, bisa jalan gitu. Sedangkan saya nggak bisa menggerakin kaki, nggak bisa jalan, terus juga nggak bisa duduk. Terus abis itu awalnya saya iya aja kan, pas keluarga saya belum datang itu si pelakunya pulang. Saya iya aja karena kata bapaknya bakal balik lagi ke TKP. Terus pas keluarga saya datang, ternyata keluarga saya nggak terima kalau misalnya si pelakunya pulang duluan. Jadi keluarga saya nyuruh si bapaknya ini buat balikin lagi anaknya ke TKP gitu. Karena saksinya nggak ada, saksi dari warga gitu nggak ada sama sekali, cuma saya sama pelaku doang. Jadi kan susah kalau misalnya dari saya doang, sedangkan si pihak keluarganya, keluarga pelakunya nggak terima kan kalau misalnya anaknya disalahin gitu. Makanya kata keluarga saya juga anaknya suruh ngejelasin gitu, karena emang tinggal si pelakunya doang ini nih kejelasannya supaya bisa clear semuanya kan. Akhirnya nunggu 2 jam 3 jaman si pelakunya datang sama keluarganya. Terus pas keluarga saya nanyain ke si pelaku kayak gimana kejadiannya, siapa yang salah gitu. Terus habis itu si pelaku cuma bisa nangis dan nggak keluar kata-kata sedikit pun buat ngasih kejelasan gitu. Jadi di situ keluarga saya keburu kesel karena udah nungguin lama-lama tapi nggak ada titik terangnya gitu, nggak ada jalannya. Jadi udah akhirnya keluarga saya yang ngalah dan si pelaku minta maaf doang tapi nggak ngakuin kalau itu salahnya gitu. Jadi ya nggak ada tanggung jawab sama sekali sih. Lalu kalau boleh tahu apakah kondisi kakak sekarang sudah membaik atau bagaimana? Alhamdulillahnya udah membaik, udah bisa jalan juga, tapi masih kadang suka kalau ke colek sedikit gitu masih suka sakit, kadang juga masih suka bengkak kaki saya gitu. Udah kalau kaki sih udah lumayan ya, cuma kalau tulang bokong ini masih belum ada perubahan gitu. Walaupun saya sudah ngurut kemana-mana, udah diperiksa gitu, cuma masih belum ada perubahan sih. Mungkin cukup itu yang dapat saya tanyakan kepada kakak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya kak atas waktunya. Mungkin cukup sekian berita wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.